Setiap langkah membawa cerita, setiap cerita membawa makna. Di sini, kita mendengarkan, memahami, dan belajar dari perjalanan hidup manusia. Terima kasih sudah datang di Om Bram Channel, tempat kisah-kisah kehidupan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Mari kita mulai kisahnya. Aku selalu mengira ayah menjauh dariku. Setiap pagi ia berangkat sebelum matahari benar-benar naik, dan setiap malam ia pulang ketika semua lampu rumah sudah redup. Dari balik meja belajarku, aku sering mendengar suara pintu dibuka pelan, seolah ia tidak ingin membangunkanku. Mungkin sebagian orang akan menganggap itu perhatian, tapi bagiku, itu terasa seperti jarak. Aku, Raihan, hanya ingin ayah melihat apa yang kulakukan. Sekadar menoleh saat aku menunjukkan tugas menggambar, atau sekadar tersenyum ketika aku bercerita tentang nilai matematikaku yang akhirnya naik. Namun beberapa minggu terakhir, rasanya sia-sia. Setiap kali aku hendak menghampiri, ayah sudah bicara di telepon, atau menatap layar laptop dengan wajah tegang. Dan aku mundur lagi. Suatu sore, ketika ibu sedang menyiapkan makan, aku akhirnya bertanya. Suaraku pelan, hampir berbisik. Ayah marah sama aku, Bu. Ibu menoleh, tampak kaget. Kenapa kamu bilang begitu? Soalnya ayah nggak pernah lihat tugasku. Bahkan waktu aku panggil pun dia cuma bilang nanti ya. Ibu tidak langsung menjawab. Ia hanya mengusap rambutku, lalu berkata, kadang orang dewasa terlihat sibuk bukan karena tidak peduli, Han, tapi karena mereka takut mengecewakan. Kalimat itu aneh. Aku tidak langsung mengerti. Tapi malam itu, saat membuka laci meja kerja ayah aku mencari pensil warna yang kupinjam, aku menemukan sesuatu yang membuatku berhenti bernapas sesaat. Ada sebuah buku kecil berwarna coklat, seperti jurnal. Di sampulnya tertulis namaku. Aku membuka perlahan. Di halaman pertama, ada fotoku saat lomba menggambar di kelas 1. Halaman berikutnya ada kertas nilai matematika yang kutunjukkan bulan lalu. Lalu ada gambar bintik-bintik kecil dari kuas cat air yang kukerjakan minggu kemarin. Semuanya tertempel rapi. Di bawahnya, ada tulisan tangan ayah. Aku bangga padamu, Raihan. Maaf belum bisa bilang langsung. Dadaku terasa hangat, seperti ada sesuatu yang selama ini tersembunyi tiba-tiba muncul ke permukaan. Jadi ayah memperhatikan. Ia mendengar. Ia bahkan mengumpulkan hal-hal kecil tentangku, diam-diam. Bukan karena tidak mau bicara, tapi mungkin ia takut jika ucapannya tidak cukup. Ketika ayah masuk ke kamar malam itu, aku buru-buru menutup jurnalnya. Ia menatapku dengan kaget. Kamu belum tidur? Ayah, aku ragu sejenak. Kenapa ayah nggak bilang kalau ayah sebenarnya perhatian? Ayah terdiam. Matanya melembut. Ayah hanya ingin kamu tahu kalau ayah selalu melihatmu. Tapi ayah sering takut salah bicara. Han, takut kamu merasa terbebani. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Tapi aku mendekat, dan ia merangkulku dengan hati-hati. Seolah aku bisa pecah kapan saja. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasakan jarak itu pecah perlahan. Dan malam itu, tanpa perlu banyak kata, aku tahu pertengkaran kecil dalam hati kami selama ini adalah jembatan yang akhirnya membuat kami lebih dekat. Sejak menemukan jurnal itu, ada sesuatu yang berubah dalam cara aku memandang ayah. Bukan perubahan besar seperti yang biasa muncul di film. Bukan pula keajaiban yang terjadi dalam sekejap. Lebih seperti tirai tebal yang sedikit terbuka, memperlihatkan cahaya yang selama ini tidak kusadari ada. Namun begitu, kebiasaan lama tidak hilang begitu saja. Aku masih sering merasa canggung. Masih suka ragu apakah aku boleh menghampiri ayah ketika ia sibuk. Bahkan saat melihatnya duduk di ruang tamu sambil membuka berkas. Aku hanya berdiri di ambang pintu selama beberapa detik tanpa berani bergerak. Teman-temanku bilang, kalau orang tua sudah terlalu sibuk, ya biarkan saja. Tapi entah kenapa, setelah melihat jurnal itu, aku justru ingin lebih sering berbicara dengan ayah. Masalahnya, aku tidak tahu bagaimana memulainya. Rasanya seperti berbicara dengan seseorang yang ku kenal, tetapi tidak benar-benar ku mengerti. Sore itu, ketika aku pulang sekolah, kulihat ayah sudah di rumah. Ini jarang sekali terjadi di hari kerja. Ia sedang duduk di meja makan, membuka tumpukan kertas yang tampak rumit. Aku ragu untuk menyapa. Namun ibu muncul dari dapur dan memberi isyarat kecil agar aku mendekat. Ayah pulang cepat, tanyaku, lebih pelan daripada yang kumaksudkan. Ayah mengangkat wajah dan tersenyum. Iya, ada rapat yang dibatalkan. Oh, suasana hening sebentar. Aku ingin mengatakan sesuatu. Apa saja. Mungkin tentang nilai tugasku yang baru saja kembali. Atau tentang pertandingan sepak bola kecil di lapangan tadi. Tapi saat aku hendak membuka mulut, ayah lebih dulu berbicara. Raihan, ucapnya, ayah lihat gambar kamu yang baru. Yang bunga warna biru itu. Aku menatapnya, terkejut.
Ayah, lihat. Iya, senyumnya tipis, hampir malu. Ayah suka. Aku merasa sesuatu bergerak di dadaku, bukan sedih, bukan bahagia yang berlebihan. Lebih seperti perasaan yang selama ini tertahan akhirnya menemukan jalan keluar. Kenapa ayah nggak bilang langsung? Tanyaku hati-hati. Ayah merapikan kertas-kertasnya. Ayah takut mengganggumu. Kamu sekarang sudah besar. Ayah pikir kamu lebih nyaman kalau urusan sekolah tidak terlalu ayah campuri. Jawaban itu membuatku diam cukup lama. Selama ini, justru kebalikannya. Aku selalu merasa ayah menjauh, padahal ternyata ayah hanya berhati-hati agar tidak membuatku merasa ditekan. Aneh bagaimana dua orang bisa saling menahan diri karena takut, padahal keduanya ingin hal yang sama. Aku mencoba memecah suasana. Kalau begitu, ayah mau lihat tugas yang lain. Ayah menoleh. Boleh, tentu. Aku senang kalau ayah lihat. Kami duduk berdampingan di meja makan. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, aku merasakan jarak itu benar-benar mengecil. Ayah memperhatikan setiap detail gambarku, menanyakan alasan memilih warna tertentu. Sesekali ia tersenyum kecil, seolah tidak ingin terlihat terlalu antusias. Tapi aku bisa merasakannya, namun ketika suasana sedang hangat, kalimat yang tidak kuduga keluar dari mulut ayah. Raihan, katanya pelan. Ayah mungkin tidak akan pulang cepat seperti ini beberapa hari ke depan. Aku menatapnya, sedikit khawatir. Kenapa? Ada proyek baru. Ayah harus menyelesaikannya secepat mungkin. Ada perasaan familiar yang muncul lagi, takut kehilangan waktu. Tapi berbeda dari sebelumnya, kini aku mengerti alasannya. Baik, ayah. Jawabku. Asal ayah janji, kita tetap bisa bicara seperti ini sesekali. Ayah tidak langsung menjawab. Ia memandangku lama, lalu mengangguk. Ayah janji. Ibu lewat sambil membawa teh hangat untuk ayah. Ia menatap kami berdua, wajahnya terlihat lega. Mungkin ia sudah lama menunggu momen seperti ini. Aku juga. Dan meski aku tidak tahu berapa lama ayah akan kembali tenggelam dalam pekerjaannya, setidaknya sekarang, aku tahu sesuatu yang penting. Ayah bukan menjauh. Ia hanya tidak tahu bagaimana mendekat. Dan tugasku kini adalah membiarkannya tahu bahwa ia tidak harus diam-diam lagi. Sejak percakapan itu, suasana rumah terasa berbeda. Bukan berubah besar, tapi lebih hangat. Bahkan ketika ayah sibuk sekalipun, aku merasa ada sesuatu yang tersisa di ruang antara kami, sejenis pengertian baru, tipis tapi nyata. Namun seperti janji yang diberi angin, aku tetap menunggu apakah ayah benar-benar akan menepati kata-katanya. 2 hari setelahnya, ayah kembali pulang terlambat. Lampu ruang tamu sudah diredupkan ibu, dan meja makan telah dibereskan. Aku duduk di meja belajar, pura-pura menulis, padahal telingaku fokus pada suara pintu depan yang terbuka. Aku tidak ingin terlihat menunggu, tetapi juga tidak ingin melewatkan kesempatan kecil untuk bertemu ayah sebelum ia kembali tenggelam dalam pekerjaannya. Ayah masuk dengan langkah pelan. Sudah tidur? Tanyanya dari depan kamarku. Aku menoleh cepat. Belum, ya, tugas belum selesai. Padahal tugasku sudah kukerjakan sejak sore. Ayah hanya mengangguk sambil tersenyum lelah. Ada lingkaran gelap di bawah matanya, tapi ia tetap berusaha terlihat segar. Aku merasa sedikit bersalah melihatnya seperti itu. Meskipun aku tahu bukan aku penyebabnya, aku memberanikan diri. Ayah, mau lihat gambar yang kubuat hari ini? Ayah tampak kaget, seolah tidak menyangka aku akan menawarkan itu di jam yang sudah larut. Tentu, jawabnya, lebih pelan daripada biasanya. Ia duduk di tepi tempat tidur, sementara aku mengambil kertas bergambar pohon besar dengan burung-burung kecil di sekitarnya. Aku tidak terlalu percaya diri dengan hasilnya, tapi entah kenapa aku ingin ayah melihat. Mungkin karena aku sedang belajar untuk membuka ruang bagi seseorang yang juga sedang berusaha masuk. Ayah menatapnya lama. Bagus, katanya akhirnya. Kenapa kamu menggambar pohon besar ini? Aku mengangkat bahu. Tidak tahu, rasanya damai saja. Ayah tersenyum. Ayah suka. Warnanya lembut. Aku nyaris bertanya apakah itu benar-benar apa yang ia pikirkan. Namun sebelum sempat, ia menambahkan, pohon ini. Seperti kamu, aku mengerutkan kening. Maksud ayah? Kamu tumbuh pelan, hati-hati, tapi kuat. Dan ayah ingin jadi orang yang bisa menemanimu bertumbuh, bukan hanya berdiri jauh melihat dari luar. Kalimat itu membuatku terdiam. Aku tidak menyangka ayah bisa bicara sejujur itu. Ada sesuatu dalam suaranya yang membuatku yakin ia sungguh-sungguh, meskipun ia terlihat lelah. Ketika ayah hendak berdiri, aku memanggilnya. Ayah, jangan lupa janjinya. Ia berhenti. Janji yang mana? Janji untuk tetap bicara. Meski ayah sibuk, ayah menatapku, tampak seperti sedang menimbang sesuatu dalam pikirannya. Lalu ia berkata, ayah tidak lupa. Beberapa hari berikutnya, meskipun pulang terlambat, ayah selalu mengetuk pintu kamarku. Tidak lama,
hanya sebentar. Kadang hanya untuk bertanya, hari ini baik, atau kamu sudah makan? Kalimat sederhana yang dulu terasa asing kini menjadi hal yang kutunggu. Walau hanya beberapa menit, aku bisa merasakan usahanya. Dan aku belajar memberi ruang untuk usaha yang bahkan kecil sekalipun. Namun pada akhir minggu, sesuatu yang tidak kuduga terjadi. Aku membuka jurnal coklat yang kutemukan sebelumnya. Aku ingin memasukkan gambar pohonku sebagai tambahan. Tapi ketika aku buka halaman terakhir, aku menemukan selembar kertas baru, ditempel rapi. Tulisan tangan ayah ada di bawahnya. Seperti catatan harian yang tidak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Terkadang aku takut Raihan tidak membutuhkan aku lagi. Tapi malam ini, ia memanggilku. Mungkin aku masih punya tempat di hidupnya. Aku menutup jurnal itu perlahan, merasakan dadaku menghangat lagi. Ternyata ayah juga punya ketakutannya sendiri. Selama ini aku kira hanya aku yang cemas kehilangan perhatian, padahal ayah merasa hal yang sama. Ia takut tersisih, takut tidak dibutuhkan, takut hadirnya justru mengganggu. Malam itu aku duduk lama sambil memandang pintu kamar yang tertutup. Untuk pertama kalinya, aku ingin menjadi orang pertama yang membuka pintu itu sebelum ayah melakukannya. Bukan karena aku tidak sabar, tapi karena aku ingin ayah tahu bahwa ia tidak sedang berjalan sendiri menuju hubungan ini. Karena kini aku mengerti, kedekatan bukan hadiah yang datang tiba-tiba. Ia adalah langkah kecil yang diambil dua orang yang sama-sama takut, tetapi tetap memilih terus maju. Beberapa hari setelah membaca catatan ayah di jurnal itu, ada sesuatu dalam diriku yang berubah. Jika sebelumnya aku menunggu ayah mengetuk pintu kamarku, kini aku mulai mencari waktu untuk menghampiri dia terlebih dahulu. Rasanya aneh melakukan itu seperti melintasi jembatan yang sebelumnya hanya kulihat dari kejauhan. Tapi kini aku punya keberanian untuk melangkah. Sabtu pagi, suasana rumah lebih tenang dari biasanya. Ibu sedang menjemur pakaian di halaman belakang, sementara ayah duduk di ruang tamu dengan tumpukan berkas yang membuat meja terlihat penuh. Aku berdiri cukup lama di ambang pintu, menimbang apakah aku harus masuk atau kembali ke kamar seperti yang selalu kulakukan. Lalu aku teringat tulisan ayah di jurnal itu, ketakutannya, kebimbangannya, harapannya, dan entah bagaimana, itu memberiku dorongan kecil. Ayah, panggilku sambil mendekat. Ayah terangkat sedikit, lalu tersenyum tipis. Iya, Han, aku mau minta pendapat tentang gambar. Boleh, ucapnya cepat. Seolah takut aku berubah pikiran, aku meletakkan buku gambarku di meja, membuka halaman yang berisi sketsa wajah ibu. Gambarnya belum selesai, beberapa garis masih kasar dan warna belum sepenuhnya terisi. Ini bagus, kata ayah setelah mengamatinya. Kamu ambil dari foto? Dari ingatan, jawabku. Ayah terlihat tertegun. Kamu mengingat detailnya sebaik ini? Aku mengangguk. Ibu sering senyum seperti itu kalau lihat bunga di halaman. Ayah menatap lebih lama, seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan tapi ia tahan. Aku menunggu, dan akhirnya ia bertanya dengan suara pelan, hampir ragu. Menurutmu, apakah ibu masih suka gambar seperti ini? Pertanyaan itu membuatku berhenti. Maksud ayah? Ayah menatap berkas-berkasnya. Akhir-akhir ini ibu terlihat lebih capek. Ayah takut. Dia merasa ayah tidak cukup membantu. Aku tidak menyangka. Selama ini aku hanya melihat ibu sebagai seseorang yang selalu bisa melakukan apapun. Aku tidak pernah berpikir ayah memperhatikan ekspresi kecil seperti itu. Ayah peduli sama ibu? Tanyaku pelan, meski jawabannya sebenarnya jelas. Tentu saja, katanya. Ayah hanya tidak pandai mengekspresikannya. Aku memandangnya lama. Ada banyak hal yang tiba-tiba terasa masuk akal. Cara ayah pulang larut, cara ia bekerja terlalu keras, dan cara ibu selalu mencoba menenangkan suasana. Keduanya saling menjaga dengan cara mereka masing-masing, meski tidak selalu terlihat. Ya, ucapku sambil menutup buku gambarku. Ibu senang kok. Ibu selalu bilang ayah orang yang paling bisa dia andalkan. Ayah tertawa kecil, tetapi tawanya terdengar seperti kelegaan yang sudah lama ditahan. Kalau begitu, syukurlah. Suasana hening sebentar sebelum ayah berkata lagi, kali ini lebih tenang. Raihan, ayah senang kamu datang menghampiri. Aku merasakan wajahku memanas sedikit. Aku cuma ingin kita tetap dekat. Ayah menatapku dengan cara yang berbeda, lebih hangat dan tidak terburu-buru. Ayah juga begitu. Setelah itu, kami duduk bersisian tanpa banyak bicara. Aku mewarnai sedikit bagian rambut ibu yang belum selesai, sementara ayah merapikan beberapa berkasnya sambil sesekali melirik gambarku. Momen itu sederhana, tetapi terasa sangat berarti. Tidak ada yang istimewa, tidak ada kejadian luar biasa, hanya dua orang yang belajar menemukan ritme baru. Sebelum aku kembali ke kamar, ayah memanggilku lagi. Han, katanya, terima kasih. Sudah mau datang duluan. Aku menoleh.
Kalau ayah bisa berusaha, aku juga bisa. Saat berjalan kembali ke kamar, aku sadar sesuatu yang penting. Kedekatan bukan hanya soal menunggu. Terkadang, seseorang harus melangkah lebih dulu. Dan kali ini, aku senang karena itu adalah langkahku. Bab ini menandai awal kecil dari hubungan yang tidak lagi sekadar saling menebak, tapi mulai saling memahami. Dan ternyata, menjadi dekat dengan ayah tidak sesulit yang dulu kubayangkan, hanya butuh keberanian untuk memulai. Ada sesuatu yang berbeda dalam beberapa hari terakhir. Hubungan antara aku dan ayah memang mulai membaik. Tetapi justru karena itu aku mulai peka terhadap hal-hal kecil yang dulu mungkin tidak pernah kupikirkan. Termasuk perubahan suasana antara ayah dan ibu. Aku tidak bisa menjelaskan dengan mudah. Tapi rasanya seperti melihat dua orang yang saling sayang namun terjebak dalam rutinitas yang membuat mereka saling terdiam lebih lama dari yang seharusnya. Sore itu, ibu baru selesai memasak ketika aku masuk ke dapur. Ia tersenyum, tetapi senyumnya terlihat sedikit lelah. "Kamu sudah pulang? Cuci tangan dulu, ya," katanya. Aku mengangguk dan mencuci tangan sambil memperhatikan ibu dari sudut mata. Ada garis halus di sekitar matanya, semacam lelah yang tidak hanya datang dari mengurus rumah. "Ada yang bisa kubantu, Bu?" tanyaku. Ibu tampak kaget. "Tidak, Nak, kamu istirahat saja." Tapi ibu kelihatan capek. Ibu tertawa kecil. Namanya juga jadi orang tua. Jawaban itu membuatku terdiam. Kata-kata sederhana, tapi di baliknya ada sesuatu yang mengganjal. Ibu jarang mengeluh, dan justru itu membuatku sadar bahwa ada hal-hal yang mungkin tidak ingin ia tunjukkan, sama seperti ayah. Ketika kami makan malam, suasana sedikit canggung. Ayah berbicara, tapi hanya seperlunya. Ibu menjawab singkat-singkat. Tidak ada pertengkaran, hanya hening yang terlalu panjang di sela-sela suara sendok. Aku mengamati keduanya, dan untuk pertama kalinya aku merasa ingin melakukan sesuatu meski aku tidak tahu apa. Setelah makan, ayah kembali ke ruang kerja kecil di kamar depan. Ibu membereskan meja. Aku berdiri di tengah ruang makan, ragu. Lalu aku mengambil napas panjang dan mengikuti ibu ke dapur. "Bu," panggilku. Ibu menoleh sambil tersenyum. "Ada apa, Ayah?" "Kelihatan capek, ya." Ibu berhenti sejenak, lalu melanjutkan mencuci piring. "Iya, kerjaannya lagi banyak, tapi ibu juga capek." Ibu tertawa pelan, kali ini terdengar lebih tulus. "Kamu sekarang perhatian sekali, Raihan." "Ada apa?" Aku menatap punggung ibu yang terus bergerak. "Aku cuma ingin kita semua baik-baik saja." "Bukankah kita baik-baik saja?" Aku tidak menjawab, karena rasanya aku mulai merasakan sesuatu yang bahkan mereka berdua sendiri mungkin tidak sadari, bahwa kedekatan bukan hanya harus terjadi antara aku dan ayah, tetapi juga antara ayah dan ibu. Ibu selesai mencuci piring dan mengeringkan tangannya. Ia mengusap kepalaku lembut. "Kalau ada yang kamu khawatirkan, bilang saja. Ibu tidak akan marah." Aku menggeleng. Aku hanya ingin semuanya seperti dulu. Ibu menatapku, sedikit bingung, tapi ia tidak memaksa. Ia hanya tersenyum lagi, lalu pergi ke kamar untuk beristirahat. Malam itu, aku duduk di meja belajarku tapi tidak benar-benar mengerjakan apapun. Aku berpikir tentang ayah dengan pekerjaannya, tentang ibu yang diam-diam kelelahan, dan tentang betapa sedikitnya waktu yang mereka habiskan bersama. Apa keluarga memang akan berubah seiring waktu? Atau apakah aku hanya terlalu sensitif karena sedang memperbaiki hubungan dengan ayah? Ketika aku sedang termenung, pintu kamarku diketuk pelan. "Raihan," suara ayah terdengar. "Masuk." "Ya." Ayah melangkah masuk dan duduk di kursi kecil di dekat rak bukuku. "Ayah merasa kamu agak murung sejak makan malam," katanya. "Ada yang mengganggu?" Aku ragu untuk menjawab. Tapi ketika menatap wajah ayah lelah, namun jujur aku merasa bisa mengatakannya. "Ayah, apa ayah dan ibu baik-baik saja?" Ayah tampak terkejut. "Kenapa kamu bertanya begitu? Tadi waktu makan, kalian seperti jauh." Ayah menunduk, mengambil jeda sejenak sebelum menjawab. "Kami baik-baik saja, Han. Hanya sama-sama lelah. Mungkin kami jarang punya waktu ngobrol akhir-akhir ini. Tapi ayah sayang ibu, kan?" Ayah menatapku dengan ekspresi lembut. "Tentu saja." Ayah hanya tidak pandai menunjukkan. Aku mengangguk pelan. "Aku cuma takut semuanya berubah." Ayah menghela napas dan meraih bahuku. "Tidak semua perubahan buruk, Han. Kadang kita hanya butuh menyesuaikan diri. Kita keluarga. Kita akan terus mencari cara untuk tetap dekat." Malam itu aku menyadari sesuatu. Memperbaiki hubungan tidak hanya tentang keberanian untuk mendekat, tapi juga tentang merawat hal-hal kecil yang sering dilupakan. Mungkin ayah dan ibu hanya perlu waktu. Mungkin aku hanya perlu percaya bahwa kedekatan juga membutuhkan kesabaran. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa siap untuk menjadi bagian dari usaha itu. Sejak malam itu,
ada sesuatu yang terus berputar di kepalaku. Aku bukan hanya memikirkan hubungan antara aku dan ayah, tetapi juga antara ayah dan ibu. Mungkin selama ini aku hanya melihat dari permukaan, menganggap semua baik-baik saja karena tidak ada yang bertengkar. Namun semakin besar aku, semakin jelas rasanya bahwa diam juga bisa menyimpan banyak hal yang tidak terlihat. Aku tidak ingin keluarga kami perlahan menjauh hanya karena tidak ada yang sempat berbicara. Hari Minggu datang, dan biasanya hari itu adalah satu-satunya waktu ayah benar-benar bisa istirahat. Tetapi pagi itu, kulihat ayah sudah duduk dengan laptop terbuka, jari-jarinya bergerak cepat seolah ia sedang mengejar waktu yang tidak pernah cukup. Ibu membuat sarapan dengan wajah yang tetap lembut, namun aku bisa melihat lelahnya dari cara ia memijat pelipisnya sesekali. Aku duduk di meja makan sambil memandangi keduanya. Dan tiba-tiba muncul dorongan dalam diriku. Sesuatu yang sederhana, tapi kurasa penting. Ayah, panggilku. Bisakah hari ini? Ayah tidak kerja dulu? Ayah tertegun. Kenapa? Aku cuma ingin kita sarapan bareng tanpa ayah sibuk. Bisa kan? Sekali saja. Ibu menoleh dengan raut cemas. Mungkin takut ayah tersinggung. Tapi ayah hanya menutup laptopnya perlahan, seolah sedang mempertimbangkan semua kemungkinannya. Kemudian ia tersenyum tipis. Bisa. Jawabnya, ayah tutup dulu. Senyum ibu muncul, kecil tapi tulus. Momen itu sederhana, tapi terasa seperti keberhasilan kecil. Kami makan bersama tanpa terburu-buru. Ayah bahkan bertanya tentang sekolahku, dan ibu menceritakan kejadian lucu di pasar pagi tadi. Seolah kami perlahan menemukan kembali ritme yang sempat hilang. Namun setelah sarapan, aku menyadari ayah masih terlihat gelisah. Ia beberapa kali melirik ke arah kamarnya. Aku tahu ia pasti ingin menyelesaikan pekerjaannya, tapi ia bertahan untuk tetap duduk di ruang tamu. Ibu pun tampak memperhatikannya dari dapur, seolah ingin membantu tetapi tidak tahu bagaimana. Aku menghampiri ayah. Ya, kalau kerjaan itu penting, ayah boleh lanjutin. Aku bisa temani. Ayah menggeleng. Ayah janji hari ini mau luangkan waktu. Tapi ayah kelihatan kepikiran. Jawabku jujur. Ayah terdiam lama sebelum berkata. Ayah takut mengecewakan kantor kalau terlambat. Tapi ayah juga tidak ingin mengecewakan kalian. Aku duduk di sampingnya. Kita nggak kecewa, ya, tapi mungkin ayah nggak harus memilih. Ibu juga pasti bisa mengerti. Ayah menghela napas panjang. Kadang ayah lupa kalau bukan hanya kantor yang butuh ayah. Kata-kata itu ternyata juga didengar oleh ibu. Ia melangkah mendekat, tetap dengan senyum hangatnya. Kamu tidak perlu memilih siapa yang lebih penting, kata ibu lembut. Kita hanya perlu tahu kalau ada waktunya bekerja, ada waktunya bersama keluarga. Ayah menatap ibu lama, dan aku tahu itu bukan sekadar tatapan. Itu adalah rasa lega, permintaan maaf, dan terima kasih yang tercampur menjadi satu. Maaf, kata ayah. Akhir-akhir ini aku terlalu tenggelam dalam pekerjaan. Ibu menggeleng. Tidak apa-apa. Asal kamu juga ingat pulang. Aku tidak tahu kenapa, tapi dadaku terasa hangat mendengar itu. Persis seperti ketika aku membaca catatan ayah di jurnalnya. Ayah bukan tidak peduli. Ia hanya terlalu mencoba menjadi kuat seorang diri. Dan ibu, seperti biasa, selalu menjadi tempat pulang tanpa banyak bicara. Siang itu, ayah akhirnya kembali ke laptopnya tapi kali ini di ruang tamu, bukan di kamar kerja. Ibu duduk di dekatnya sambil membaca majalah, dan aku menggambar di meja kecil. Kami tidak perlu bicara banyak, tetapi rasanya seperti kami sedang berada di ruang yang sama dengan hati yang saling terhubung. Waktu sore, ayah menutup laptopnya dan bergabung dengan kami tanpa disuruh. Ia membuatkan teh untuk ibu, lalu duduk di sampingku untuk melihat gambar yang sedang kuselesaikan. Pohon lagi? Tanya ayah. Aku tersenyum. Iya, tapi kali ini pohonnya punya 2 cabang besar. Apa artinya? Aku menatap ayah dan ibu, 2 orang yang kuat kalau berdampingan. Ibu tersenyum. Ayah menatapku lama sebelum berkata pelan. Terima kasih sudah mengingatkan ayah tentang hal penting ini. Hari itu aku menyadari satu hal, kadang kedekatan keluarga bukan datang dari momen besar atau kejadian luar biasa, tetapi dari langkah-langkah kecil yang kita ambil untuk saling mendengar. Dan mungkin, justru karena pertengkaran kecil dalam hati masing-masing, kami bisa menemukan jalan untuk lebih dekat dari sebelumnya. Ada yang berbeda ketika aku bangun keesokan paginya. Rumah terasa lebih hangat, bukan karena matahari pagi, tetapi karena suasana yang muncul setelah hari Minggu kami yang tenang. Ada perubahan kecil dalam cara ayah berjalan melewati lorong, dalam cara ibu menyiapkan kopi, bahkan dalam cara mereka saling menatap. Seolah-olah ada jendela baru yang terbuka untuk kami sebagai keluarga. Sebelum berangkat sekolah, aku melihat ayah sedang berdiri di teras, memeriksa ponselnya. Biasanya ia akan mengetik cepat tanpa henti, tapi pagi itu ia hanya melihat layar sebentar,
lalu menyimpannya ke saku. Ketika ia melihatku, ia tersenyum kecil. Kamu siap sekolah? Siap, jawabku sambil mengenakan tas. Ayah mendekat dan menepuk bahuku. Terima kasih untuk kemarin. Aku sempat terdiam. Aku cuma bilang yang aku pikirkan. Itu sudah cukup, ujar ayah pelan. Di dalam mobil, perjalanan terasa lebih tenang. Ayah tidak lagi sibuk menerima panggilan. Ia membiarkan radio menyala, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, kami hanya menikmati perjalanan tanpa tekanan apapun. Momen sesederhana itu membuatku merasa lebih dekat dengannya. Sepulang sekolah, aku mendapati ibu sedang menata beberapa kotak kecil di meja makan. Ketika aku bertanya, ibu tersenyum sambil membuka sebuah kotak berisi foto-foto lama yang mulai memudar warnanya. Foto-foto itu memperlihatkan ayah dan ibu saat masih muda. Juga beberapa foto ketika aku masih balita. Aku mau merapikan album lama, kata ibu. Aku duduk di sampingnya. Aku bantu. Ibu menyerahkan tumpukan foto padaku. Saat aku membolak-baliknya, aku melihat satu foto ayah menggendongku di depan rumah ketika aku baru belajar berjalan. Ayah tampak tertawa lepas wajah yang sangat jarang kulihat sekarang. Dulu ayahmu paling heboh kalau kamu belajar hal baru, kata ibu sambil tertawa kecil. Dia kelihatan beda. Bu, komentarku. Ibu menghela napas. Dia tidak berubah, hanya tertutup oleh kelelahan. Kata-kata ibu membuatku diam. Mungkin memang begitu. Mungkin ayah bukan menjadi orang yang jauh, hanya tertutup oleh hari-hari yang berat. Foto-foto itu seolah mengingatkanku bahwa ayah pernah sesederhana itu, menikmati hidup tanpa terburu-buru. Saat kami sedang menyusun foto-foto, ayah pulang lebih cepat dari biasanya. Itu saja sudah membuat ibu menoleh kaget. Kok pulang cepat? Tanya ibu. Ayah membuka sepatu sambil tersenyum. Hari ini aku putuskan kerja dari rumah. Lagi pula, aku rindu suasana rumah. Aku melihat bagaimana mata ibu sedikit melebar, seolah tidak percaya ayah bisa mengatakan itu. Ayah mendekati meja makan dan melihat foto-foto yang berserakan. Aku pernah kurus juga ya, katanya bercanda. Ibu tertawa. Itu 12 tahun yang lalu. Ayah duduk di sampingku dan mengambil salah satu foto. Kamu lucu sekali di sini. Selalu minta digendong, tapi begitu digendong malah tidur. Aku mengingatnya samar-samar, atau mungkin hanya percaya karena ayah menceritakannya dengan begitu yakin. Tetapi ada sesuatu dalam suara ayah lembut, hangat, penuh kenangan yang membuatku merasa seperti sedang melihat sisi dirinya yang selama ini tersembunyi. Ya, kataku tiba-tiba, kalau ayah capek, ayah bisa cerita ke ibu. Ataukah aku juga boleh? Ayah menatapku. Mata yang biasanya tampak lelah kini terlihat sedikit berkaca. Iya, ayah harus belajar itu. Ibu duduk di sebelah ayah, menepuk bahunya. Kita keluarga, tidak ada yang harus menanggung semuanya sendiri. Untuk beberapa saat, kami hanya duduk bersama, memandangi foto-foto lama yang berserakan. Tidak ada yang berbicara, tetapi rasanya kata-kata tidak diperlukan. Dalam keheningan itu, ada rasa tentram yang tidak pernah kurasakan sejak lama. Ayah meraih gelas air, dan ibu merapikan beberapa foto. Sementara aku hanya mengamati mereka dua orang yang saling menua bersama. Dua orang yang tetap berusaha meskipun lelah. Hari itu aku belajar bahwa keluarga bukan hanya tentang bagaimana kita melewati hari-hari baik, tetapi juga bagaimana kita menemukan satu sama lain setelah melewati masa-masa sulit. Mungkin kami tidak sempurna. Mungkin masih ada hari-hari ketika kami akan saling kesal atau merasa tidak mengerti. Tapi hari itu, aku yakin satu hal. Kami sedang berusaha memperbaiki diri dan itu sudah lebih dari cukup. Ayah menepuk bahuku sekali lagi sebelum berdiri. Ayo, bantu ayah bikin teh. Rasanya kamu harus ikut belajar membuat teh seenak buatan ibu. Aku tertawa kecil dan berdiri. Siap, ya. Dan ketika aku melihat ibu tersenyum menatap kami dari meja makan, aku tahu betapa berharganya momen kecil semacam ini. Kami mulai menemukan ritme baru, pelan-pelan, tanpa paksaan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, rumah terasa seperti tempat yang penuh harapan. Ada sesuatu yang berubah sejak hari ketika kami membuka album foto itu. Perubahan kecil, namun terasa nyata. Ayah mulai pulang lebih teratur, ibu terlihat lebih rileks, dan aku, entah kenapa aku merasa seperti sedang melihat keluarga kami dari sudut baru, sudut yang selama ini tak pernah terpikirkan. Rasanya seperti membuka jendela yang lama tertutup debu. Lalu menyadari bahwa cahaya matahari masih bisa masuk jika kita mau menggesernya sedikit saja. Malam itu, setelah makan, ayah mengajakku duduk di ruang keluarga. Ibu sedang membereskan piring, tetapi aku tahu ia mendengarkan dari dapur. Ayah memandangku dengan raut yang sulit kuartikan campuran antara bersyukur, lega, dan mungkin sedikit takut. Kamu sudah besar ya, katanya pelan. Emangnya sebelumnya kecil banget? Jawabku mencoba bercanda.
Ayah tertawa kecil. Iya, tapi bukan soal itu. Ayah baru sadar kamu sudah mulai memahami banyak hal. Aku tidak langsung membalas. Ada bagian dalam diriku yang ingin terlihat dewasa, tapi ada juga bagian lain yang tetap merasa sebagai anak yang kadang bingung terhadap dunia orang tua. Aku cuma pengen kita lebih dekat, kataku akhirnya. Ayah mengangguk, dan aku melihat matanya berubah lebih lembut. Ayah juga, dan ayah sadar selama ini ayah yang menjauh, bukan kalian. Di dapur, aku mendengar ibu berhenti bergerak sejenak, tapi ia tidak menyela. Mungkin ia ingin ayah berbicara dengan caranya sendiri. Ayah menyandarkan tubuhnya ke sofa. Dulu, waktu kamu masih kecil, ayah selalu takut tidak bisa jadi ayah yang baik. Takut kalau ayah tidak cukup. Itu sebabnya ayah bekerja terlalu keras. Ayah kira dengan begitu semuanya aman. Ayah nggak salah, jawabku pelan. Cuma, kadang kami kangen. Ayah mengusap wajahnya, lalu menatapku dengan senyum kecil yang tidak sepenuhnya sempurna. Tapi justru itu membuatnya terasa jujur. Kamu benar, dan ayah janji akan lebih hadir. Sebelum aku sempat menjawab, ibu muncul sambil membawa 3 cangkir kecil. Kalau begitu kita mulai dari minum teh bareng. Biar semua orang punya alasan duduk lebih lama malam ini. Kami tertawa. Ibu selalu punya cara untuk mengikat percakapan tanpa memaksakan apapun. Saat kami minum teh bersama, suasana rumah terasa damai. Aku melihat ayah lebih sering menatap ibu, dan ibu beberapa kali memegang lengannya. Mereka tidak mengatakan apa-apa, tetapi sikap-sikap kecil itu sudah lebih dari cukup untuk menunjukkan bahwa mereka sedang memulai sesuatu yang baru. Setelah itu, ayah mengajak kami berbicara tentang hal-hal remeh, tentang tetangga baru yang suka menanam bunga, tentang perjalanan kantor yang akan datang, bahkan tentang cerita lucu saat ia masih kuliah. Ibu menambahkan beberapa kisah yang belum pernah kudengar. Rasanya seperti mendengarkan cerita dua orang sahabat lama yang sedang bernostalgia. Bukan hanya orang tua yang sudah bertahun-tahun hidup bersama. Ketika jam semakin malam, ayah berdiri dan mulai membereskan gelas. Ibu menatapnya dengan ekspresi terkejut yang lucu. Kamu mau cuci gelas? Ayah mengangkat bahu. Kenapa tidak? Kamu sudah bekerja seharian juga. Ibu mengerjap, lalu tersenyum. Baiklah, kalau kamu yang bilang. Aku membantu mereka, dan meski hanya mencuci gelas dan mengeringkannya, rasanya seperti pekerjaan kecil itu membawa kami lebih dekat. Tidak ada yang berbicara keras, tidak ada yang berlomba terlihat benar. Hanya keheningan hangat yang membuat rumah terasa lebih hidup daripada biasanya. Setelah semuanya selesai, ayah mengantarku ke kamar. Ia menepuk bahuku sebelum aku masuk. Kita mungkin tidak sempurna, ucapnya. Tapi kita tetap keluarga, dan ayah ingin memperbaikinya, perlahan, bersama kalian. Aku menatapnya. Aku juga, ya. Ayah tersenyum dan menutup pintu kamar dengan hati-hati. Ketika lampu kamarku padamkan, aku berbaring sambil menatap langit-langit. Ada rasa yang tidak bisa digambarkan, campuran harapan, ketenangan, dan keyakinan bahwa meskipun hidup sering terasa rumit, selalu ada ruang untuk memperbaiki yang retak. Dan malam itu, sebelum tertidur, aku menyadari sesuatu. Pertengkaran kecil, jarak yang sempat tumbuh, keheningan yang selama ini kami hindari, semua itu bukan akhir. Kadang, justru retakan-retakan kecil itulah yang membuat cahaya bisa masuk. Aku memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa rumah ini bukan hanya tempat untuk kembali, tapi tempat untuk saling menemukan lagi.